hari ini boleh ya kita sama-sama sharing-sharing aja, moga-moga ada 1-2 hal yang teman-teman bisa dapat. Oke, jadi perkenalkan nama saya Aldi, teman-teman. Saya anak pertama dari 3 bersaudara, tadi sempat juga di-share di dalam Sunday Punch. Jadi saya ini, kalau teman-teman tahu, datang dari agency Inspiring. Nah, Inspiring itu memang ada satu signature-nya ya, di mana dari 5 bersaudara, 4 kakak beradik itu tuh semua di Prudential. Udah pernah sharing ya? Mungkin Ci Imel, Ci Garet, Ci Stefani, ya. Itu sebenarnya leader-leader saya semua tuh, ya. Jadi Ci Imel ngerekrut Ci Garet ngerekrut Ci Fani ngerekrut Angel. Dan kami semua itu berpasangan-pasangan semuanya di Prudential, teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk mereka ya, teman-teman ya. Ya, jadi mungkin sebelum kita masuk ke materi, katanya kalau misalnya ini udah scripted banget ya teman-teman ya. Gue bukan orang yang extrovert, honestly. Jadi untuk berdiri di depan seperti ini juga sebenarnya it takes an effort juga teman-teman buat saya. Tapi saya bisa menggunakan yang namanya satu teman-teman, itu adalah script teman-teman. Ya, dan script orang asuransi itu suka bilang kayak gini, nggak kenal maka nggak sayang. Ya, jadi gue tinggal ngikutin aja ya teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, gue akan share sedikit. Gak apa-apa ngomong pakai gue lu ya, biar nyaman aja. Ini I'm trying to cope up with my nerve juga. Oke, siap. Ya, saya sangat percaya itu gitu ya. Heeh, ya. Jadi em, gue cerita sedikit tentang background gue ya. Nah, sebenarnya teman-teman sebelum saya join di Prudential ini bisa dibilang saya diberkahi mempunyai karma baik yang karir itu sebenarnya tuh lancar banget ya. Kalau teman-teman lihat dulu itu sebelum saya join di Prudential itu saya posisi terakhir itu sebagai satu business manager waktu umur. Jadi waktu habis fresh grad saya di magang di satu tempat perusahaan IT. Dia yang bikin prosesor, teman-teman mungkin juga tahu ya, nggak apa sebut aja lah ya. Aduh direkam lagi ya, yang warna biru teman-teman. Ya, prosesornya warna, nah depannya I ya. Benar. Kalau misalnya itu bukannya polisi ya teman-teman ya, karena kalau polisi badan saya nggak cocok ya, kurang atletis ya. Jadi itu yang microprosesor teman-teman. Dan sebenarnya karir saya tuh oke banget ya, bisa dibilang oke banget. Dan ini nggak lepas dari bisa dibilang itu tuh kerja keras dari orang tua saya yang sudah mendidik saya tuh dari kecil teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya kenapa karirnya Aldi ini oke, tapi saya memilih untuk mendevosikan, saya apa tuh ya, I'm devoted, I devote my life in this industry. Ya, saya mendedikasikan hidup saya di dalam industri ini. Dan ini adalah karir yang saya pilih dengan kesadaran, walaupun papa mama juga punya bisnis pun, saya decide untuk tidak menjalankan bisnis orang tua saya, dan saya decide untuk melakukan bisnis ini, teman-teman ya. Boleh ya saya sharing-sharing ya, teman-teman ya. Oke, boleh tepuk tangan untuk kalian dulu ya. Biasanya waktu gue minta tepuk tangan, itu artinya gue lagi nervous, teman-teman. Jadi dikasih tahu dulu ya. Itu waktu gue lagi pengen mikir dulu mau ngomong apa, makanya gue minta tepuk tangan ya. Jadi papa itu backgroundnya dulu kerja sama orang, udah lama, kerja 20-an tahun, sama bosnya ini sama-sama mendirikan pabrik di farmasi. Ya. But long story short, udah waktunya bosnya itu berganti, mengestafetkan kepada anaknya, dan disitulah ada ketidakcocokan. Saya ingat banget waktu dulu papa kerja itu, kita udah nyaman banget setiap tahun ada yang namanya itu jalan-jalan, walaupun memang kebanyakan itu di Asia sama di Australia ya teman-teman ya. Dan tapi hidup nyaman, dan kalau misalnya boleh share sedikit, anak-anaknya itu sampai sekolah di sekolahin di satu di sekolah internasional yang lumayan terkenal ya, Binus Simpruk teman-teman. Tahu ya, kami semua tinggal di Kebayoran Lama ya. Binus Simpruk itu dulu pernah pernah dijadiin ledekan sama teman-temannya Angel. Jadi waktu itu lagi ngumpul sama teman-teman, ini ngomongin tentang bulanan ya, apa sih? Tuition, biaya SPP ya, biaya SPP ya. Jadi pada saat itu mereka lagi ngomongin SPP berapa ratus ribu, terus dia tanya ke saya teman-teman.
ya. Ini bukan untuk membanggakan sekolah saya, enggak, tapi papa sama mama saya tuh pada saat itu kondisinya udah oke. Bisa dibilang itu sudah oke banget. Dan di situ ditanya SPP saya berapa, SPP saya itu 1 bulan dulu teman-teman. Ini kan gue lahir tahun 91. Waktu SMP itu berarti 2000-an lah ya, 2005-an ya kok ya. Itu SPP-nya itu 7,5 per bulan teman-teman. Ya. Terus teman-temannya pada ngeledekin, kita lagi ngomongin SPP, bukan lagi ngomongin uang pangkal. Dia bilang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya, em, kita kondisinya udah oke. Sampai itu kejadian, akhirnya kita harus switch teman-teman. Bokap nyokap harus switch bikin bisnis sendiri ya. Dan ya untungnya sih sampai sekarang pun juga juga berjalan dengan baik. Adik saya yang paling kecil bahkan punya kesempatan untuk kuliah di Berkeley, teman-teman, di USA. It's a very well known university ya, masuk ke top universities in the world juga. Jadi boleh tepuk tangan untuk papa mama saya, teman-teman. Nah, jadi pada saat papa saya switch karir tadinya dari bekerja dan berbisnis, saya sebagai anak pertama itu sudah mengalami yang namanya dari merintis sampai enak, sampai mulai lagi, sampai enak lagi, teman-teman. Dan di situ memberikan satu bibit dalam hati saya bahwa one day boleh gue kerja untuk mendapatkan structure dan cara bekerja, tapi saya nggak akan kerja lama-lama mau bagaimanapun karir saya bagus atau tidak ya. Jadi pada saat saya masuk di Intel itu kesebut ya. Ya udah pada tahu juga lah ya. Jadi saya itu di tahun 2012 udah magang di sana. Magangnya lumayan teman-teman. Bisa dibilang itu pada saat itu bahkan ngalahin gaji gaji fresh grad pada saat itu ya teman-teman ya. Terus 1 tahun magang di Intel itu tuh dia sangat apa ya, dia berjenjangnya tuh sangat, sangat horizontal bahasanya. Jadi either you become a country manager, which is itu nomor satu di, aku boleh yang ini nggak direkam nggak enak soalnya aku ngomongin company lain ya. Jadi itu kan di situ ya, whether it's a country manager atau jadi director atau jadi manager ya. Dan pada saat itu akhirnya jadi saya jadi eh, dapat posisi sebagai manager teman-teman. Dan pada saat itu income saya sebagai fresh grad itu udah di angka 20 ke atas. Ya, masih berusia pada saat itu 2013, 21 tahun teman-teman. Lumayan nggak teman-teman? Lumayan ya. 1 tahun berselang dinaikin di appraise 30 ke atas. Ya, waktu saya pengen cabut dari perusahaan tersebut, ya, saya lagi di posisi pengen diarahin ke regional role. Itu pun juga bayarnya pakai USD dan lain-lain. Maksudnya saya ngeceritain kayak gini apa? Bukan untuk istilahnya itu untuk menyombongkan diri, tapi pilihan saya ke Prudential itu adalah pilihan yang sangat didasarkan oleh apa ya? Kesadaran sih. Ya, kalau saya boleh bilang ya tadi papa saya. Papa saya mempunyai experience seperti itu, jadi saya ada tekad saya harus berbisnis. Ya. Yang kedua, istri saya Angel join 1 tahun sebelum saya dan di industri di mana em, banyak orang dipandang sebelah mata di industri ini ya teman-teman ya. Waktu itu Angel dapat startup Tokyo dan dari nol income-nya dia tetap lebih besar saya, tapi income-nya itu dia reach sekitar 14-an ya. Di situ saya udah mikir, gila ya, seorang agent asuransi kok bisa mengalahkan, bisa sangat ngejar, posisi yang sebenarnya tuh saya tahu teman-teman, karena teman-teman saya tuh bilang wah itu sih bagus banget di, oke banget, lu mesti inilah gitu kan. Waktu saya cabut pun saya dikata-katain sama teman-teman saya teman-teman. Ya lu gila ya ninggalin karir udah bagus kayak begitu. Tapi di hati saya tinggal tunggu waktu aja sampai income istri saya ngalahin saya teman-teman. Ya. Jadi ada satu trigger lagi yang akhirnya membuat di tahun 2015 di bulan Mei saya langsung full time ke Prudential. Ya. Jadi boleh tepuk tangan untuk Prudential teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya tuh banyak pilihan karir yang saya bisa ambil, but still I decided to be here. Ya. Mungkin teman-teman juga bertanya ya,
Itu Aldi ada bisnis keluarga. Saya cowok satu-satunya di keluarga, ya. Kok tetap istilahnya tuh mau jalanin istilah dan bahkan fokus di Prudential. Mungkin boleh sharing sedikit juga ya teman-teman ya. Walaupun ini nggak ada di materi, tapi saya boleh share juga. Em, saya pribadi itu, gue pribadi ngerasa, nggak tahu ya. Mungkin ya gara-gara efek sekarang ini kan sering banget dibilang bahwa balance life itu ya salah satu yang banyak dari kita tuh kejar. Ya, ada keseimbangan di hidup, ya. Dan gue pribadi itu ngerasa kalau ditanya, di happiness lu tuh apa, di? Happiness gue tuh terdiri dari hal-hal yang simple, teman-teman. Gue udah berkeluarga, anak gue sekarang masuk K2, ya. Happiness gue tuh simple. Bisa sesimpel nganterin anak sekolah. Karena dulu Angel pernah bilang ke saya, dulu waktu gua sekolah yang nganter jemput supir, bukan orang tua. Jadi gue pengen anak gue ini dijemput sama orang tuanya. Oke, I can fulfill that, ya. Atau sesimpel gimana ya teman-teman ya? Em, ngajak makan, kalau teman-teman ada yang mungkin tinggalnya di daerah PIK, ada satu ramesan enak banget, ya. Ada beberapa tempat ramesan tuh yang ngambil-ngambil gitu enak banget. Bokap nyokap gue demen, teman-teman. Bukan Nina's Kitchen waktu itu. Iya, iya. Heeh, ya. Itu kemahalan kok. Ya, kemahalan itu. Heeh. Kok jadi out of topic ya? Iya, heeh. Jadi bokap nyokap gue tuh demen, teman-teman. Pada saat misalnya memang memang gue atur, gue pengen ajak mereka, ya gue bisa bawa mereka makan di sana. Dan waktu mereka seru gitu ya, mereka seru, gue bisa ada di sana dengan sangat present. Apa tuh artinya tuh? Sangat dengan hadir, teman-teman. Nggak sambil istilahnya itu sibuk kanan kiri gitu ya. Gue bener-bener ada hadir untuk enjoy emotion yang mereka share juga. Ya, waktu gue jalan-jalan kemarin sama keluarga gue ke Jepang, ya, nggak sibuk pegangin handphone, ya, angkat telepon, dan itu terjadi kepada bisnis bokap nyokap gue juga. Walaupun sangat istilahnya itu memberikan hasil, tapi mereka nggak lepas dari handphone, ya kan bales kayak gitu. And I don't want that. Ini waktunya gue untuk present, untuk make memories, karena gue ngerasa apa yang gue bawa pada saat gue nanti pass away atau meninggal, ya memori-memori seperti ini, ya teman-teman ya. Jadi akhirnya gue decided untuk tidak ada di dalam bisnis keluarga dan bokap ngajakin. Pernah nggak gue bantuin? Gue bantuin waktu itu untuk setup, ya. Tapi sekarang memang bener-bener gue mengukuhkan hati, gue akan berkarya di industri asuransi ini, teman-teman. Ya, boleh tepuk tangan untuk industri kita yang idealis banget ya, idealis banget, ya. Ya, jadi kita masuk teman-teman ke materi hari ini, yaitu adalah rise to the altitude. Ada yang bisa tahu altitude itu apa teman-teman? Ketinggian, ya. Kita pengen naikin level kita nih, kita pengen level up our game, ya. Dan kalau kita ngomongin rise to the altitude, ada satu kata-kata yaitu adalah your attitude determines your altitude, ya. Sikap kamu akan menentukan ketinggianmu. Pernah dengar ini ya, mestinya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin ini teman-teman, gue coba untuk merefleksikan dalam 10 tahun gue berkarir di industri asuransi ini, sikap-sikap apa yang sebenarnya itu dibutuhkan untuk kita mencapai ketinggian di insurance. Tadi waktu pagi ini gue ngobrol sama Koko, Ko A, wah, Ko Acong ya. Em, gue ngerasa industri ini tuh bukan quick cash, teman-teman. It's not something yang lu dapatin duit cepet di depan habis itu lu tinggalin, ya. Tapi menurut gua the real beauty of this industry, ya, itu adalah sesuatu yang sustainable jangka panjang dan bahkan lu meninggalkan sesuatu income, lu bisa mempensiunkan anak lu dari awal. Menurut gua pola bisnis gua di insurance itu seperti itu, ya. Yaitu adalah gue memikirkan jangka panjang,
Ya, gua bangun, it's not going to be fast ya. Mungkin lu komisi di awal akan berasa cepet, tapi kalau misalnya kita ngomongin jangka panjangnya, gue memikirkan sesuatu yang sustainable ya, sesuatu yang berjangka panjang ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam masa jangka panjang ini ada beberapa attitude yang gue coba untuk ingatkan ke diri gue berkali-kali. Jadi pada saat gue share ini, I'm sharing my reflection, I'm sharing my thoughts ya. Dan apakah attitude itu? Yang pertama itu adalah rasa bersyukur, teman-teman ya. Gue pengen sama-sama kita memaknai kembali kata-kata ini. Kita semua sangat beruntung telah mempunyai kesempatan bertemu bisnis prudential. Ya, kita coba artikan dengan analogi-analogi lain ya teman-teman ya. Gue ngerasa diri gue itu tuh sangat pinter melihat kekurangan dari sebuah kondisi. Ya, orangnya overthinking, ngelihat sesuatu sistem ada minus gue bisa spot itu kan, oh ini kurang ini gitu kan. It's very easy for me to do that. Ya, tetapi teman-teman, gue lagi belajar nih, lewat Prudential gue belajar untuk bersyukur. Dan salah satu perenungan gue adalah sesimpel contoh nih, tadi pagi-pagi gue dikasih kopi, ya, gue dibeliin kopi sama sama Ko Ersen sama Ko Acong, ya, dibeliin kan ya kok. Overthinking ya, ragu gitu kan, gue nggak mau kegeeran ya. Jadi eh, aduh, itu dikesannya nagih. Enggak, bukan, aduh jadi awkward nih gue ya. Tapi intinya, untuk gue mendapatkan kopi tersebut, teman-teman, jika ada satu pengkondisian saja, tidak terjadi, gue nggak akan dapat kopi tersebut. Maksudnya gimana? Kalau nggak taunya, ya, kopinya itu panennya lagi paceklik, teman-teman. Bisa dapat nggak gue kopi? Enggak, ya kan? Kalau gue tidak lagi sharing di ET7, bisa nggak gue dapat kopi tersebut? Enggak. Kalau gua ya misalnya nggak dijagain sama istri gua, kondisi gua lagi sakit, bisa nggak gua sharing di sini? Nggak bisa. Sesimpel makanan yang lu terima, yang nasi yang lu terima dan lu makan, itu banyak banget pengkondisiannya. Sesimpel lu lagi nyebrang jalan, ya. Sesimpel lagi nyebrang jalan, walaupun itu lagi lampu merah, ada satu mobil yang di set dia tancap gas, lu mati, teman-teman. Jadi, sesimpel keselamatan kita, itu banyak banget makhluk-makhluk yang mengkondisikan itu. Banyak orang-orang yang berbaik hati mengkondisikan keselamatan lu. Itu hal-hal simpel yang kita terima di hidup ini. Untuk lu ketemu bisnis prudential, banyak banget pengkondisiannya teman-teman. Kalau nggak ada leader lu yang ngasih hati, berinvest waktu, lu sadar nggak sih? Leader-leader lu itu pada saat membimbing kita, mereka effort teman-teman. Ada yang cuma invest duit, menurut gue invest duit is easy, tapi leader-leader kita menginvestkan hati, teman-teman. Menurut gue hati itu yang currency-nya, nilai tukarnya tuh lebih mahal, teman-teman. Kalau mereka decide, lu masih jadi agent, udah deh gue nggak pegang lu lagi. Bisa nggak mereka melakukan itu? Bisa, jawabannya. Karir kita selesai, menurut gue. Apalagi masih di awal-awal kita merintis di Prudential. Ya, jadi maksudnya gue apa? Lu lagi dikasih satu kesempatan, satu peluang untuk mempunyai hidup yang sebenarnya tuh enak banget. Dan leader lu mengkondisikan itu. Kalau kita tidak bersyukur atas kesempatan yang kita punya di depan mata kita sekarang, akan ada masalah dalam pada saat kita menjalankan bisnis ini. Jadi mari maknai kembali ya kata-kata ini. Kita semua sangat beruntung telah mempunyai kesempatan bertemu bisnis prudential. Karena lu dikasih kesempatan, lu dikasih peluang, dan kata-kata peluang ini nih sangat mahal. Karena teman-teman, di luar sana, the default is, apa tuh? Default. Eh, pada dasarnya, orang itu harus bekerja sampai umur
55-60 tahun. Bener nggak? Sebagai orang yang umumnya nih 80% dari populasi harus kerja sampai umur 55-60 tahun. Tapi lu dikasih kesempatan bahkan untuk pensiun lebih awal dan bahkan bisa mempensiunkan anak lu dari awal. Mempensiunkan anak dari awal itu lu tahu nggak rasanya apa? Teman-teman gue ini nih di Binus Simpruk itu, gue pernah ada ngobrol nih. Ada satu yang banyak sih sebenarnya, tapi ada satu yang gue ngobrol, dia hidupnya teman-teman dari hasil kupon obligasi yang sudah diberikan sama nyokapnya dari dulu. Berarti dari awal, dari dia lahir, dia udah pensiun. Dia mau memilih karir apapun, dia sudah bisa, teman-teman. Lu mau nggak anak lu seperti itu? Kalau lu tidak punya bisnis yang kayak nyokapnya temen gue punya, ya udah di depan mata kita apa? Kita jalanin. Jadi jangan mengecilkan arti peluang, teman-teman. That's why gratitude itu penting banget. Gue coba analogiin lagi, ya. Ups, gampangnya gini. Kalau sekarang ada travel fair, tiket ke Jepang cuma 3,5 juta PP. Lu bakal ambil nggak? Ambil. Itu Gandaria City dekat rumah gua tuh ya. Rame mulu kalau travel fair. Ya, mereka ngejar. Ada yang rumahnya di mana-mana, tetap mereka kejar teman-teman. Ya, ups. Kalau sekolah tujuan anak lu lagi ada fair dan diskon 30% untuk uang pangkalnya, tapi lokasinya jauh dari sini. Misalnya nih contoh, lu harus datang ke Lebak Bulus. Ya, tapi misalnya uang pangkalnya dari misalnya ya dari 50 juta jadi misalnya 20 juta deh. Lu kejar nggak? Kejar, ya. Terus kalau orang ini bener-bener ngerasa banget sih teman-teman. Karena kan mertua gue ini masih recovery dari stroke ya. Waktu itu semua anak-anaknya, which is Angel bersaudara, waktu nyokapnya mau, mohon maaf, kemarin itu sempat pakai pasang ventilator. Semuanya ada. Waktu di ICU ganti-gantian. Bukannya suster loh. Anak-anaknya yang ganti-gantian standby di sana. Ya. Kalau orang tua Anda sedang sakit keras dan Anda diberikan kesempatan untuk ada di sebelahnya untuk menemaninya sepanjang yang ia inginkan. Lu mau lakukan nggak? Katanya yang paling penting itu keluarga. Bukan kerjaan, bukan apa-apa, tapi keluarga yang paling penting. Lu mau mengusahakan itu nggak? Ya. Jadi kalau misalnya lu nggak mau mengusahakan itu, mohon maaf. Ya, kayaknya omong kosong tuh. Kalau keluarga itu paling penting, teman-teman. Nyatanya, di depan mata kita ada sebuah bisnis yang bisa kasih jalan-jalan gratis. Pendapatan yang luar biasa, yang bisa membiayakan sekolah impian anak Anda. Dan waktu yang bisa diatur untuk mereka yang paling kita sayangin. Tapi pertanyaan gua kepada kalian adalah, ya hilang momentumnya. Tolong di next. Kenapa lu nggak seserius itu ngejalanin Prudential? Kenapa disuruh training telat-telat? Kenapa disuruh aktivitas? Harus ada alasannya. Gue bingung sama orang yang perlu alasan untuk aktivitas. Karena kalau kita nggak di Prudential pun setiap hari lu kerja. Lu pagi-pagi datang ke kantor. Apalagi yang commuting. Pakai kereta jadi sarden kayak begitu lu mau. Tapi hidupnya lagi dibayarkan dengan gaji. Lu rela lakuin itu. Tapi disuruh aktivitas, nggak komit. Padahal katanya yang paling sayang sama keluarga. Kenapa lu nggak seserius itu ngejalanin bisnis ini? Ya, ya kadang-kadang kalau misalnya kayak gini, mohon maaf ya teman-teman ya. Saya tidak ada interest apapun untuk melukai hati kalian, but I'm just doing my best untuk kalian melakukan yang terbaik.
Sekali lagi, ini adalah reflection gue. Ya, ini adalah reflection gue. Setiap kali gue sharing kayak gini, gue juga ngegampar diri gue sendiri. Let this be a reminder for myself. Biarkan ini jadi pengingat. Semua manusia pasti akan suatu hari nanti meninggal. Tapi beberapa orang sudah meninggal duluan padahal mereka masih hidup. Maksudnya apa? Ya udahlah, memang hidup mestinya kayak gini-gini aja. Nyerah sama keadaan. Ya memang mestinya kayak begini. Ada satu cerita, teman-teman. Ada kakak beradik, yang satu kaya banget, yang satu mohon maaf parah banget kondisi ekonominya. Waktu ditanya, lucunya alasannya sama. Karena bokap gua alkoholik, karena bokap gua gambler, dan juga bokap gua abusive. Tapi yang satu kaya banget, yang satu parah banget. For the same condition, hasilnya beda, teman-teman. Banyak dari kita yang mengalami kondisi yang sama, kayak begini. Tapi beberapa bilang, ya memang hidup kayak beginilah mestinya. Ya, emang susah lah. Berarti sebenarnya nggak sepenting itu keluarga buat lu. Berarti harga yang harus dibayar untuk keluarga nggak segitunya buat lu. Oleh karena itu, untuk tidak mencoba melakukan yang terbaik di setiap hari, menurut gue, lu lagi mengejek, lagi memberikan ejekan terhadap hadiah hidup ini. Untuk lu ada di posisi ini, leluhur-leluhur lu tuh udah ngelewatin banyak banget kesulitan, teman. Untuk lu ada di sini, duduk di sini, leader-leader lu tuh udah banyak ngebabatin banyak banget sampai dapat satu sistem seperti ini. And still, it's too hard for you, right? Terlalu susah kan buat kalian. Coba lu di posisi leader-leader lu. Boleh teman-teman, mulai dari hari ini kita ngelakuin yang terbaik. Boleh? Kenapa gue bawain ini? Karena menurut gue, bisnis prudential ini bagus banget. Kalau lu bandingin sama margin-margin bisnis lain, bagus banget. Cuman masalahnya apa? Orangnya nggak komit kerja. Orangnya disuruh kerja. Kenapa mesti gue kerja? Gila ya gue bilang ya. Marginnya bagus kok, tapi aktivitasnya yang parah. Kalau misalnya aktivitasnya kita, keseriusan kita lebih tinggi, ya, mestinya ini gila banget bisnis kita. Banyak yang lu bilang, gue nggak ada market kok. Market itu bukan ditemukan, tapi di-create, teman-teman. Diciptakan. Masalahnya lu mau nggak bikin effort, taruh effort untuk membuat market itu. Market itu usahanya di-create, dikompensasikan dengan komisi kita yang tinggi banget. Ya, emang kayak gini nih kok kalau misalnya gue sharing kok pada diem nging gitu kan, gue jadi gak enak hati. Ya, iya, untuk gue bercanda gitu ya, kayak kemarin gue dikerjain sama siapa tuh, Koaan ya, siapa sih? Yang dikerjain di Besci, ditanyain ya kayak gitu, gue susah teman-teman, gue susah tuh mikir kayak gitu tuh. Tapi kalau misalnya kayak gini, ya perenungan kayak gini, gue bisa sharing satu dua hal lah, ya. Nah, attitude yang kedua adalah habit, teman-teman. Motivation gets you started, habit gets you going. Kadang-kadang gue jujur, ya. Sering gak lu bertanya sama diri lu? Waktu lu ke gereja, waktu lu ke wihara, waktu lu ke misalnya ke masjid. Ngapain ya gue datang ya? Pembicara juga jelek, Ajib. Tapi gue datang anyway. Ya itulah habit. Ya, lu gak perlu motivasi teman-teman. Kalau misalnya lu jadi habit, gue pernah diselamatkan oleh habit teman-teman. Waktu itu di tahun 2017, gue mempunyai 60, enggak, 40 active agent
yang semuanya udah berproduksi dan gue masuk ke top MYLC 30 Dubai. Mohon maaf, gara-gara kapasitas gue nggak siap, rontok teman-teman. Di bulan Oktober, waktu itu ngejar AM ya, masih kurang, di akhir Oktober masih kurang 1 miliar. Kita masih coba fight ya, sampai keluar kota dan lain-lain, sampai akhirnya gue sampai ke Gorontalo gitu ya. Gue ke sana, no closing. For the first time, yang biasanya gue sama Angel sama-sama saling support. Kita duduk, ya itu di hari Kamis teman-teman. Kayaknya memang tahun ini bukan tahunnya kita ya. Karena kita udah lakuin yang terbaik, tapi nggak bisa ya. Masih kurang 1 miliar udah di akhir Oktober teman-teman. Waktu itu masih AM itu 2,7 M. Tapi gue selalu bikin janji gue di hari Senin. Ya, hari Kamis gue udah balik, gue down, Angel juga lagi down. Hari Jumatnya masih ada 3 janji. Rasanya pengen gue reschedulein, tapi gue gak enak hati teman-teman. Yang satu benar reschedule, di situ gue berterima kasih Ajib untuk gue bisa rest. Tapi yang duanya jadi, ya udahlah gue jalanin. Yang nomor 2, closing 120 juta API. Yang ketiga, closing 40 juta API. Api yang udah mau mati teman-teman, naik lagi. Motivation gets you started. Habit gets you going. Kalau nggak gue bikin habit, bikin janji di setiap hari Senin, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Kepada Aldi yang dari tahun pertamanya sampai tahun sekarang nggak pernah lepas dari yang namanya itu prestasi. Teman-teman. So your habit is gonna save you. Ya. Nih, another perenungan. Saat lu diem, akan ada di luar sana yang berjalan. Saat lu berjalan, akan ada di sana yang berlari. Kalau gue ngomongin ya, pengen ningkatin anxiety, gue pinter banget teman-teman. Ini gue anxious nih kalau kayak gini. Gila ya, dia udah kayak gini gitu ya. Tapi gue bilang apa teman-teman? Wah. Wah. Tapi yang gue sadarin, gak penting orang di luar sana lagi jalan atau lari. Yang penting adalah waktu mau gue lari, mau gue jalan atau gue cuman diem-diem aja, orang yang paling kita sayangin, umurnya akan tetap bergerak dengan sangat pesat. Di tahun kemarin, gue decide untuk ya bawa bokap nyokap gue ke Jepang. Karena Angel bilang kayak gini, tahu nggak Di? Kamu ini anak pertama, ya. Dan nggak ada yang buka jalan di keluarga kamu, tapi kamu. Angel tuh coach gue, teman. Ya. Kalau Agus sudah meninggal, kita sekarang punya duit. Kita pengen give back something ke dia, kita udah nggak bisa. Almarhum Uang Agus Cahyadi, teman-teman. Di situ dia nangis. Tapi sekarang lu masih ada kesempatan buat bokap nyokap lu masih sehat. Masa lu nggak mau sih kasih sedikit rejeki lu untuk bawa mereka? Karena gue ini orang yang, mohon maaf ya teman-teman ya, apa ya, duit ke gue tuh kayak black hole. Ya, gue sangat perintil. CFP gue bikinin laporan keuangan gue tiap tahun dan lain-lain teman-teman. Ya, jadi sebelum gue membuat satu keputusan untuk percaya sesuatu itu susah buat gue. Tapi Angel mengajarkan ya, kebaikan itu juga bisa berdampak positif sama kita. Apalagi ini ke orang tua sendiri. Akhirnya oke deh, gue alokasiin segini. Tapi menurut gue ya dia, katanya Angel, nyokap bokap lu kayaknya nggak mau pergi deh kalau misalnya adik-adik lu juga nggak lu ajak. Akhirnya dikasih budget tambahan lagi teman-teman. Ya, bawalah tuh ke sana tuh. Ya, ke Jepang. Walaupun nggak full ya teman-teman ya, tapi tetap itu covers most. Terus nih, tahun ini ya, teman-teman mungkin udah dengar. Bokap nyokap gue bawa ke Vienna juga, ke Praha juga teman-teman. Ya, kenapa? Karena gue sadar kesempatan gue untuk menanam karma baik kepada orang yang sudah membesarkan gue sangat terbatas.
sangat terbatas. Mereka udah 60-an tahun sekarang. Gue nggak tahu kapan sampai kapan nyokap gue masih bisa jalan. Karena yang gue lihat nyokapnya Angel sekarang untuk keluar negeri susah banget dia. Untuk sekarang buat nyokapnya Angel makan ke restoran itu luxury teman-teman, kemewahan teman-teman. But I still have that chance. Bagi sebagian dari kalian tuh masih punya kesempatan itu. Jadi nggak pusing orang di luar sana lari, jalan, enggak. Elunya gimana? Ya, let's go. Let's go. Let's do our best. Ya. Next. Ya. Wait, sorry. Buat di back. Ya. Nah, oh sorry kok. Ya, ini nextnya ya. Sebenarnya disiplin di Prudential itu simple banget teman-teman. Cuma ada 3. Ikut sistem dan program, konsultasi sama leader, aktivitas rekrut dan juga penjualan. Simple banget. Yang susah itu adalah konsistensinya. Karena orang itu tidak terbiasa, orang itu lebih terbiasa dikasih gaji gitu kan, dikasih dulu di depan, baru dia jalan. Sedangkan di sini kita harus mendorong diri kita sendiri. Padahal ini simple banget. Yang susah itu adalah konsistensinya. Ya, tapi gue pengen bilang, teman-teman, boleh di next? Disiplin pada dasarnya sebenarnya bukan kurungan. Tapi disiplin sebenar-benarnya akan membebaskan. Lu nge-gym, lu weightlifting sekarang. Capek nggak? Capek. Berat nggak? Berat. Tapi nanti waktu lu tua, ya, density tulang lu kuat. Lu bisa jalan. Lu bisa lebih bebas untuk jalan kemana-mana. Lu nggak disiplin sekarang. Beraktivitas nggak disiplin. Harus ditepok-tepok sama leader lu. Ya, harganya apa teman-teman? Ya harganya lu nggak tidak akan mendapatkan kebebasan apa yang AB-AB lu, apa yang leader-leader senior lu dapatkan. Sesimpel itu. Lu nggak keras sama diri lu sekarang, hidup akan keras sama lu kok. Kalau lu keras sama hidup hidup akan akan dimudahkan buat lu. Lu pilih yang mana? Sesimpel itu. Ya, disiplin bukannya sebuah kurungan, but it truly is liberating. Ya, next. Nah, attitude yang ketiga adalah mempunyai sebuah tujuan. Apa maksudnya? Gue pengen cerita teman-teman. Kita sebagai manusia mempunyai role yang banyak, mempunyai peran yang banyak. Gue sebagai leader, gue sebagai ayah, gue sebagai suami, gue sebagai anak, gue sebagai koko. Dan gue juga sebagai adik di tempat yang lain, bener nggak? Kita punya banyak banget role dalam hidup ini. Ya. Dan bener nggak, hidup kita tuh sebenarnya banyak aspek-aspek hidup kita di luar prudential. Ya, ada aspek spiritual, ada aspek keluarga, ya kan? Tapi teman-teman, yang mestinya lu sadarin, but truly, waktu lu ngejalanin prudential, sebenarnya prudential itu memperbolehkan kita untuk menghidupi hidup dengan lebih baik. Ya, maksudnya apa? Waktu waktu salah satu AB gue, dia waktu itu karirnya lebih gila lagi daripada gue, dan dia full time, meninggalkan gaji 3 digit teman-teman. Ya, gue bilang sama dia, lu harus mengeksplor hidup lu dengan lebih baik. Karena pada saat lu mengeksplor hidup lu dengan lebih baik, Prudential akan berkembang. Ya. Pada saat lu berinvestasi waktu di Prudential dengan baik, ya, aspek-aspek hidup lu pun juga akan mendapatkan gain-nya, teman-teman. Ya. Sekali lagi, I want simple happiness. Gue sudah lakukan PR-nya. Ya, kalau ditanya tadi kan, wah tahun lalu PC agent, PC leader, gue bilang gue tidak mau mengambil kredit yang semestinya tidak gue terima, gitu ya. Hebat banget ya. Memang kan kalau misalnya speaker-speaker ini kan diambil dari yang top-topnya gitu kan. Tapi kalau gue boleh bilang ya itu kesempatan bertemu sama persiapan aja.
Kenapa teman-teman? Karena kemarin itu gue cerita sedikit teknis ya, ada 2 case yang di atas 1 miliar. Ya. Dan ada 2 case yang 1 miliar. Sebenarnya tekniknya nggak ada yang gimana-gimana banget. Gue review polis ya. Tapi yang berbeda adalah kalau kita ngomongin market yang ultra high net worth seperti ini, gue bilang kepada tim gue, mereka tuh lebih punishing, apa tuh artinya tuh, lebih menghukum. Kalau lu ketemu sama dia, lu ditanyain sesuatu, misalnya sesuatu hal teknis, mereka punya banyak opsi, guys. Mereka kan ya udah next aja, ya. Tapi persiapan gue sudah gue lakukan selama 9 tahun lalu. Waktu itu gue pernah di tahun pertama gue, waktu gue pengen review polis orang, dikasih 2 koper isinya ada 17 polis. Gue udah down sebagai agent baru pas itu gimana gue closingin. Tapi gue tetap melakukan tuh, karena memang habitnya dibangun sama nyokap gue untuk tetap melakukan yang terbaik dari kecil tuh. Akhirnya gue bacain polisnya pasal-pasalnya. Akhirnya pada saat sekarang orang tanya pasal sama gue, ini bukannya gue sangat sulit, ini jeleknya gue sulit menerima pujian teman-teman. Ini sesuatu yang gue lagi coba ya. Di kantor itu gue dipanggil profesor sama Ko Abing, ya. Karena sering nanya sama banyak yang nanya sama gue kok pasal-pasal kayak gitu tuh mereka sering nanya sama gue, ya. Kenapa? Karena udah gue bayar harganya teman-teman. Jadi bukan masalah tahun lalu gua bagus. Masalahnya kalau lu mau hasil lu bagus, lu mau nggak setiap tahun lu lakukan yang terbaik. Lu makan itu harga-harganya. Tinggal masalah lu ketemu sama orang yang tepat dan dia happy sama konsistensi lu, sama service lu, meledak. Ya, kalau lu nggak siap teman-teman, kalau lu cuma punya kapasitas istilahnya tuh segelas, mau hujan kayak bagaimanapun lu cuma punya gelas teman-teman. Jadi gampang banget, bukan gampang sih. Jadi sebenarnya kuncinya simple, lakukan yang terbaik. Year in, year out, day in, day out, lakukan yang terbaik. Habisin PR lu. Waktu kesempatannya muncul, lu akan dapat buahnya teman-teman. Ya, kalau mau tepuk tangan silakan teman-teman. Next, ya. In every finite game, result is the final judge. Finite games itu maksudnya apa? Game yang terbatas waktunya. Misalnya sepak bola, 45 kali 2. Kalau misalnya extra time pun masih ada, tapi habis itu penalti. Bener nggak? Result is the final judge. Bener nggak? Semua dari kita, Prudential itu sebenarnya tuh setiap tahun tuh game yang terbatas. Bener nggak? Result is final judge, teman-teman. Ya. Nah, tetapi gue mengartikan Prudential itu adalah game yang tidak terbatas. Terdiri dari smaller game yang disebut tahunan. Benar nggak? Karena dari kita banyak yang bikin infrastrukturnya, kita lagi bikin istilahnya supaya kita bisa merekrut dengan lebih baik gitu kan. Ya, Prudential is an infinite game. Tapi bagusnya Prudential, dia men-challenge kita di tahun ini kelayakan lu seperti apa. Ya, semakin banyak lu bisa melayakan diri lu di tahun ini, PR lu semakin sedikit untuk tahun di depan. Ya, simpelnya kalau Angel pada saat itu nggak Star Club, misalnya lu mau nih dapetin orang-orang bagus, elunya harus bagus dulu. Kalau Angel income-nya pada saat itu dia nggak capai Star Club, income-nya nggak segitu, mungkin gue nggak tertarik. Bener nggak? Dia nggak bisa narik gue, teman-teman. Kalau lu misalnya mau cari orang-orang bagus, pertanyaannya, lu mau nggak jadi orang bagus dulu? Ya. Jadi kelayakan lu setiap tahun itu adalah nilai lu sudah seberapa banyak effort, seberapa banyak PR yang lu udah beresin di tahun ini. Itu bagusnya Prudential. Kita ditantang setiap tahun untuk menaikkan level kita. Tapi dampaknya apa? Dalam jangka panjang, it is going to be easier untuk jalanin Prudential. Lu makin punya, misalnya lu makin punya client base, ya kan? Utak-atik aja gitu kan client base lu, dapat Star Club, ya kan? Utak-atik aja dapat PCC.
tim lu udah makin gede, ya kan? Bangun tim makin gampang lagi. Makanya setiap tahun tetap result is final judge. Bagi kalian yang mungkin di tahun lalu hasilnya bagus, ya bagus. Lu sudah melayakkan diri lu di tahun lalu. Tapi kalau lu mau have an easier game after this, tahun ini lu kayak gimana? Buat kalian yang tidak happy dengan tahun lalu, ya don't worry, Prudential is an infinite game. Kita dikasih kesempatan lagi tahun ini untuk melayakkan diri kita. Ya, your result this year is this year's final judge. But your result should not be the final judge to your Prudential journey. Karena Prudential is an infinite game. Jadi fokusnya kita apa teman-teman? Usaha, kesiapan diri. Usaha, kesiapan diri. Usaha, kesiapan diri. Kelayakan akan terwujud saat kesempatan bertemu kesiapan. Itu aja sharing dari gua, simple ya teman-teman yang nggak banyak, tapi itu aja yang bisa gua share. Walaupun mungkin materinya simple, ini banyak perenungan yang gua ambil dari hidup gua. Moga-moga bisa bermanfaat buat kalian. Thank you. Luar biasa. Isinya daging semua, bro. Iya, babi. Luar biasa. Jangan duduk dulu, bro. Sini, bro. Kita berdiri dulu. Nah, saya buka ruang. Hah? Oh, minum dulu, bro. Katanya suruh minum. Iya. Kata Ceping Ping, iya minum dulu. Biar tenang ya. Nah, saya buka ruang pertanyaan buat teman-teman. Ya, siapa yang mau bertanya nggak? Ini luar biasa loh. Saya tadi mau nangis tapi nggak jadi. Iya. Malu muka serem ya kan nangis. Apa lu menanya? Entar dulu bentar. Nanya si nama Bengkok Hendrik ya? Hendrik ya namanya ya. Oke. Ada yang mau bertanya nih teman kita ya, Bro. Ya, silakan. Bro Hendrik. Selamat siang kok. Saya Ali. Oh ya, saya Ali. Oh, selamat pagi. Saya Ali. Ya, saya ingin nanya klaim terbesar yang pernah bro tanganin. Tapi maksudnya bukan klaim rumah sakit ya, klaim cash. Kita duit. Misalnya kayak jiwa kritis. Yang terbesar yang pernah ditanganin. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, premi. Maksudnya apa ya, polis terbesar yang pernah lu dapet. Dan itu bisa didetailkan maksudnya siapa, maksudnya preminya 500 juta nih, cashnya apa, polis apa gitu loh. Terus gimana perjalanan sampai polis itu bisa issued. Jadi ada dua. Oke, thank you. Oke. Gua mempertanyakan kenapa ini ditanyain, karena menurut gua klaim apapun tuh penting. Mau kecil, mau gede gitu ya. Ada yang berkesan itu gak terlalu gede, tapi ini orang baru ambil dari tim gua, baru ambil polis 6 bulan meninggal karena COVID. Ya, Prudential bayar. Menurut gue yang lebih penting itu adalah sebenarnya kenapa gue stay di Prudential sampai sekarang gitu ya, dan gue sangat suka dengan Prudential. Padahal gue nggak fanatik ya teman-teman ya. Karena Prudential itu tuh sangat fair menurut gue. Dan perusahaannya digovern dengan bagus. Karena gue orang korporat dulunya. Gue tahu yang cowboy seperti apa, gue tahu perusahaan yang rapi seperti apa. Ya, karena kalau misalnya klaim itu bukan masalah kecil atau gede menurut gue. Sekecil apapun tapi memang metodenya nggak beres, atau ada non-disclosure dan lain-lain, nggak akan keluar. Semestinya memang tidak keluar. Tapi segede apapun, se-early apapun, kayak case-nya tadi tuh, baru berapa bulan 800 juta, misalnya kayak begitu kan, meninggal. Sempat diinvestigasi nggak? Investigasi, kan ada contestable period. Ya, periode dapat ditinjau. Itu kan 24 bulan setelah police issued. Bener nggak? Iya. Tapi emang nggak ada pre-existing, non-disclosure-nya aman, keluar. Jadi maksudnya gua, doesn't matter sih. Maksudnya tidak masalah untuk yang namanya itu mau klaimnya kecil, mau klaimnya gede. Yang gua tekankan adalah apakah proses dari awalnya sebuah closing itu terjadi, itu benar apa enggak. Ya, hati-hati teman-teman, kalau gua pribadi,
Kayak misalnya sesuatu yang sesimpel rawat jalan pun kalau itu di rumah sakit, gue masukin kalau gue. Ya, karena itu medical record. Ada satu case, ini gue ngebantuin orang. Jadi orang ini bukan nasabah gue, mamanya itu tiba-tiba waktu klaim pakai plan yang lama. Bingung dong dia, bahkan plannya dibalikin ke yang lama. Nggak taunya, pas waktu upgrade, dia ada, dia kan udah punya polis nih. Habis itu dia upgrade, di tengah-tengah itu dia ada satu ke rumah sakit ini, gara-gara cacar ular, nggak rawat inap. Ya, nggak rawat inap, mestinya nggak masalah dong. Tapi ada secondary diagnosis, itu hipertensi sama DM, diabetes. Ya, gue nggak tahu apakah nasabahnya nggak diinfo sama dokternya, atau agentnya yang mungkin nggak nanya, nggak kolek data kesehatan rawat jalan. Ya kita kan nggak bisa nunutin nih ya. Akhirnya dia upgrade tuh. Waktu upgrade, habis itu selang berapa berapa lama dia klaim, ketahuan lu ada riwayat DM sama hipertensi yang lu nggak disclose. Akhirnya ya Prudential balikin ke plan lama. Fair sih menurut gue. Ya, menurut gue itu fair banget. Cuman sayangnya banyak orang yang tidak mengerti alur cara kerja perusahaan asuransi. Makanya yang yang paling gampang apa? Blaming. Iya nih kampret nih asuransi. Karena mereka nggak ngerti. Ya, jadi doesn't matter klaimnya kecil, klaimnya gede, ada nggak yang misalnya cuma 10 juta tapi diinvestigasi? Ada. Kalau berhubungan dengan contestable period atau pre-existing atau chronic disease ada. Tapi kecelakaan yang 300 juta baru punya polis 1 bulan 300 juta keluar. Kecelakaan, ya kan? Ada yang waktu lahiran ada mionya diangkat tetap di cover. Walaupun yang tapi kan fair yang berhubungan sama anaknya sama lahirannya nggak di cover. Jadi itu kenapa gue suka sama Prudential, they are very fair, ya, dan governance-nya bagus, ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin case ya teman-teman ya, bermain case yang besar ini sangat sangat apa ya, selalu menjadi pertanyaan yang seru. Tapi menurut gue, biasanya orang itu tuh sangat excited dengan case gede karena dia belum belum pernah ngikutin gamenya aja, ya. Karena case gede ini teman-teman, gue pengen cerita sedikit. Sebelum gue dapetin case yang misalnya kayak tahun lalu ya, ada yang 1,5 M issued, 1 M issued, gue pernah submit 6 M API. Waktu zamannya Pak Yans, ya. Tapi nggak issued. Waktu closing, gue pulang ke ini gitu kan. Zamannya unit link tuh. Gue pulang, gue ngobrol sama bokap gue. Badan gue panas. Karena gue mencengkram dengan case itu, udah gue submit. Gila ya kalau ini issued, apa aja ya yang gue bisa, misalnya waktu gue ada cicilan, gue bisa lunasin, gue bisa ini, gue bisa itu gitu kan. Ini si overthinking nih, ya, project tuh, gue mencengkram teman-teman, ya, ya. Aku tuh sebenarnya spiritual ininya Ci, ada gini, jadi aku tuh pakai bahasa-bahasa itu kan, gue mencengkram, ya, gue stres sampai badan gue panas loh. Terus bokap gue, si plekma ini, dia bilang kayak gini ke gue, di, kamu dapat komisi dari situ berapa? Segini. Kamu tahu kan orang yang paling orang yang kaya di Kebayoran itu kan utangnya berapa di? Ya kira-kira ratusan miliar. Komisi kamu nggak ada apa-apanya dibanding utangnya dia, anjir. Terus hidup lu akan tergantung gitu dengan komisi yang jauh lebih kecil daripada utang orang itu. Hebat banget bokap gue. I respect him so much. Simple banget. Kemarin waktu perjalanan dari Vienna ke Praha, ya, gue bertanya sama bokap gue kayak gini. Gimana ya, Pi? Kalau aku nggak, misalnya nih ya, yang ini nggak berhasil, ini nggak berhasil, itu gue tuh si overthinker tuh ya. Ya, bokap gue bilang nih, tapi yang sekarang pengusahaannya udah benar belum di?
iya juga ya. Dia cuma nanya kayak gitu doang. Yang kita nggak bisa kontrol hasilnya kan teman-teman. Kita menanam nih, kita nanam bibit yang paling ideal aja. Belum tentu itu buahnya manis loh. Tapi tetap aja kita pengen coba untuk kasih bibit yang bagus, di tanah yang bagus. Itu yang bisa kita lakukan kan. Benar juga ya. Very simple. Ya. Tapi maksudnya korelasinya dengan case gede itu apa? Ya. Kalau lu mau dapetin case gede, lu sudah siap belum untuk kehilangan case gede juga? Yang lu submit gede tapi nggak issue juga. Itu permainan angka doang, teman-teman. Bener-bener permainan angka sama meng-create market. Case gede itu. Kalau lu istilahnya nih ya, lu dapat kesempatannya dan lu submit, itu belum tentu issued, bos. Kalau itu nggak issued, udah issued pun, sorry, bisa lapse nggak? Bisa. Bisa free lu. Terus lu nangis, persistence lu, kayak begitu kan. Lu masih keep going nggak? Ya kan? Di case gua dikasih hadiah, dikasih tes dulu nih, ini closing 6M, tes mental. Nggak issued. Nggak issued. Karena rate up dan lain-lain orang-orang nggak mau. Tapi gue keep going nggak? Yang lebih pentingnya itu, lu keep going nggak? Lu tetap buka lagi nggak usaha lu? Karena gue sudah kehilangan case 6M, gue bisa menghadapi case-case kayak begini. Yang bikin 1M 500 juta saya udah. Tuh, ya. Moga-moga menjawab. Luar biasa. Luar biasa. Kasih tepuk tangan lagi dong. Wih, luar biasa. Ah, ada satu pertanyaan lagi? Oh, masih banyak. 5 lah. Oh, tangan gue udah dingin banget kok. Udah Abis ini nih biasanya nih ya. Nih ya, gue abis banget social energinya. Angel tuh udah ngerti nih. Biasanya abis ini tuh gue harus masuk kayak ini nih, kayak kukun tau gak kok, kayak kepompong. Masuk ke dalam, gue diem diri dulu. Makanya gue abis ini tuh, makanya lu tanyain gue mau makan apa. Sebenarnya gue nggak mau, gue pengen menyendiri sebenarnya abis ini tuh. Oh, Anda masuk ke kandang macan, maaf ya. Iya. Stay dulu, stay. Ada Boleh nggak gue duduk tolong? Duduk sini aja nih. Bro, sini aja, Bro. Nah. Aduh. Duduk ya, duduk. Ya. Ini bukannya udah manula ya, teman energinya habis teman-teman ya. Orang apa nih namanya? Melankolis. Oh ya, Bro Erik mau nanya. Berdiri ya. Ah? Oh, pragmatis ya. Pagi kok. Kok pagi kok. Ya pagi. Ya. Enggak, paling mau nanya yang topik lagi hot sekarang ini aja. Mau minta tanggapannya, mungkin ada tips buat jelasin ke nasabah tentang co-payment. Ketentuan OJK terbaru 10% itu gimana? Itu aja, thank you. Kita yang norak. Repricing, kita norak. Ya, gue nanya sama temen gue yang di Singapura, setiap setahun 2 tahun sekali kejadian. Co-payment, lagi-lagi kita yang norak. Ya, tapi memang sebenarnya ada masalah yang lebih gede sih. Menurut gue itu tuh, gini loh, perusahaan asuransi udah ngoceh ke OJK. Ini mau sampai kapan kita bocor kayak gini dan lu nggak meregulasi rumah sakit, ya? Tapi nggak didengerin. Makanya Prudential bikin Pruwell, teman-teman. Ini menurut gua nih, ya. Mereka bikin Pruwell supaya bisa ngelok list rumah sakitnya, udah kasih harga duluan di depan, ya. Jadi dia harus melakukan apapun yang mereka bisa lakukan untuk ngelok, ya. Dan dia ubah sendiri tuh dengan adanya diskon sama multiplier. Tapi belum cukup juga, ya. Lo tau nggak? Yang hijau itu kan my latest information sampai sekarang asuransi corporate-nya udah nggak ada. Iya, corporate bisnisnya. Ya, susah. Dan lu sekarang sebagai perusahaan asuransi, teman-teman, bisnis unit lu tuh rugi terus. Mereka bisa di-set untuk tutup nggak? Bisa banget. Tapi waktu ditutup, kira-kira orang bakal beli asuransi, bakal menggantungkan asuransi kesehatan ke siapa?
BPJS. BPJS lagi berdarah nggak? Berdarah. Makin berdarah. Makanya akhirnya dia bikin regulasi seperti itu. Ya, wajar. Tapi menurut gua, ini quick fix. Apa tuh quick fix tuh? Nambel. Cuma nambel doang. Sebenarnya masalah utamanya itu adalah medical inflation. Ya, supply chain dari bahan-bahan baku ke pabrik-pabrik farmasi ke rumah sakit. Di sininya mahal, makin mahal lagi rumah sakit jadi lebih mahal lagi. Selama selama ininya belum beres nih, medical inflation akan tetap gila. Repricing akan tetap terjadi. Jadi lu bilang sama nasabah lu, karma lu hidup di Indonesia. Itu kasarnya, tapi ngerti maksud gue ya teman-teman ya. There's a bigger problem yang sebenarnya belum bisa di-solve. OJK ngelakuin kayak begini sesimpel untuk ngeredam klaimnya lah. Udah lu jangan terlalu sering klaim lah gitu. Kira-kira seperti itu. Lu jagalah kesehatan lu lah. Gitu. Tapi sebenarnya ada masalah yang lebih besar yang sebenarnya terjadi. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Silakan duduk bro. Pulang duduk dulu. Duduk. Cas dulu cas. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Kan bahwa lu tadi sempat notice bahwa lu orang corporate, Prudential itu kan sangat di very well governed lah ya. Dalam hal pasal juga, lu tadi sempat notice bahwa lu sangat ahli dalam pasal. Nah, Gak lah kok, itu kan orang yang bilang kok. Gue ya. sih ya. Tapi gue percaya kok informan gue juga sama sih bilangnya begitu kan. Nah, boleh nggak di-share ke kita sebenarnya pasal apa yang menurut lu yang perbedaan yang sangat jauh dengan di asuransi lain yang Prudential punya, biar kita tuh langsung aware bro. Kadang-kadang manusia kan banyak orang kan, oh kenapa Prudential nggak seperti ini, nggak ikutin ini. Nah tapi ada nggak pasal yang menurut lu yang benar-benar Prudential tuh sangat-sangat outstanding teman-teman? Enggak, pasal mirip-mirip. Pasal mirip-mirip. Pasal mirip-mirip. Oke. Tapi menurut gue culture dari perusahaan yang luar biasa. Nah boleh lu kasih insight bro ke kita bro. Ya itu culture perusahaan itu dalam artian, ya gini loh teman-teman. Pada saat mereka itu contoh nih kalau lu ngerasa issuance lu tuh lagi berat gitu kan. Misalnya dalam artian underwriting kok gila banget ya, susah banget ya sekarang. Mereka tuh lagi menjaga supaya dalam jangka panjang harga mereka masih bisa kompetitif. Sesimpel itu. Kalau dia sekarang, yaudah yuk masuk, terusnya klaimnya gila-gilaan. Akhirnya kita kehilangan apa? Pricing. Itu yang gue ngomongin sama Pak Iskandar pada saat waktu itu lagi perjalanan dari Vienna ke Praha. Gue sangat mengapresiasikan dia ngomong kayak begitu. Ya, kan kemarin kan aku nanya Koko kan untuk nomornya asistennya kan. Akhirnya gue ketemu sama Pak Iskandar langsung, gue ngobrol, kenapa sih kayak begini. Dan dia menjelaskan dengan sangat baik gitu loh. Bahwa seseorang CEO itu harus menjadi seorang balancer teman-teman. Antara duit masuk, duit keluar. Kalau misalnya duit keluarnya terlalu besar, ya otomatis nanti kita kehilangan pricing kita. Di pricing makin gila lagi, harga produk jadi nggak bersaing dan lain-lain gitu. Itu one of the cultures yang gue sangat appreciate. Karena sesuatu hal istilahnya itu tuh bagus, kurang bagus, bagus, kurang bagus, wajar. Ya, wajar. Tapi bagaimana kita melihat intention dari seseorang itu diterapkan menjadi culture perusahaan, itu yang susah teman-teman. Penerapan dari ideologi, itu yang susah. Dan gue ngerasa itu gue melihat itu di Prudential. Kalau pasal ya mirip-mirip lah, mirip-mirip sebenarnya sih. Ada plus minus masing-masing ada, ya. Cuman gue sukanya Prudential is well governed. Dan balik teman-teman, salah satu kekuatan kita adalah kita mempunyai financial statement yang bagus. Ya, I'm a bit concerned about rasio bebannya. Ya, gue sedikit concern dengan rasio bebannya, tapi gue ngerasa we are moving to the right direction. Itu sih. Oh. Oke teman-teman. Hah? Banyak kan bahasa Inggrisnya ya.
Ini lagi pakai Google Translate nih. Habis ini ngeles lah. Iya, bahasa Mandarin. Oh, iya. Ada lagi nggak teman-teman? Satu lagi. Oh ide, luar biasa. Halo Pak Kiko, Ki. kok pengen tanya kan ngerekrut Philip Mulyana ya kok. Boleh cerita nggak sih kok cara ngerekrutnya gimana? Karena kita kan tahu si Philip Mulyana itu cukup terkenal ya kok dengan brandingnya segala macam. Boleh sharing nggak kok? Cara ngerekrutnya gimana, ketemu di mana gitu-gitu. Ya, kembali ke slides gue tadi sih sebenarnya teman-teman. Kesempatan bertemu sama kesiapan sih. Mungkin ini ada satu internal journey yang lebih luas daripada proses kerekrutnya itu sendiri. Ya, gak tahu kayaknya kok orang-orang sini kayaknya tidak bermasalah dengan confidence kali ya kok ya. Kayaknya enggak sih ya, enggak masalah ya. Tapi gue struggling dengan itu. Ya, untuk gue bilang sama klien gue tuh bisa tuh service dia dengan bagus. Jadi gue review polish doang, habis itu gue cuma dapatin istilah dari conversionnya dan lainnya itu tuh gue bisa. Ya teman-teman ya. Tapi untuk sesimpel bilang, Koci, sekali-kali gue jualannya ke lu, susah banget. Susah banget. Ya. Apa yang gue sadarin, nature gue itu adalah nature yang memang lebih berhati-hati sebenarnya. Ya. Dan ini ada hubungannya sih sebenarnya sama ini ya. Sedangkan nature bini gue, dia itu tuh yang lebih, dia tuh sering dapat giveaway. Ya. Ada opportunity, dia lihat, dia ya udah dia nggak pikir panjang, ya udah dia lakuin gitu loh. Sedangkan gue, misalnya contoh nih ya, misalnya ada cuan misalnya gitu kan. Resikonya apa ya? Ini dia nipu gue gak sih? Gitu kira-kira. Positifnya di gue gak gampang ketipu. Orang-orang kayak bini gue mungkin lebih gampang ketipu. Untung ada gue teman-teman. Tapi negatifnya buat gue, ya overthinking itu membunuh rejeki sendiri. Ya, kita yang menjadi barrier atas potensi opportunity yang datang. Ya, jadi proses terekrutnya Philip Mulyana itu bukan dari gue. Mulainya dari Angel. Karena dia sifat mentalnya sangat siap untuk rejeki datang. Waktu si Philip Mulyana buka kelas branding, ya, buat agent, dia war buat dapetin slotnya. Dapat. Anak gue masuk Seci juga gara-gara Angel, ya. Karena nge-war untuk slot teman-teman, ya. Dapat meeting bertiga gitu kan. Mungkin pada saat itu gue ngeliat bahwa si Philip juga lagi filtering tuh, karena dia memang kayaknya lagi udah ada niat pada saat itu. Kita ngobrol, lebih ngomongin personal branding secara agent, gue ajak juga si salah satu AB gue si Gracia, ngobrol bertiga, udah tuh kosong. Terus si Philip yang WhatsApp, Jel, boleh ketemuan gak Jel? Gue lagi consider untuk jadi agent. Tapi pada saat itu ada beberapa leader yang sebenarnya dia lagi ngelakuin kayak begitu. Di situ gue maju. Apa yang bikin frekuensinya tuh sama? Kalau lu misalnya lihat, Philip itu tuh orangnya juga, Philip sama Gracia sama gue tuh mirip banget. Ya, detil, ya, ada overthinknya. Tapi kalau kerja nggak usah disuruh-suruh. Waduh, mirip banget, mirip banget. Dipuji, salting gak jelas. Susah banget dipuji, ya. Jadi pada saat ketemu sama dia tanya cara lu prospek kayak bagaimana? Cara lu menghandle sistem kayak bagaimana? Sistem apa yang lu terapkan? Masuk tuh. Karena memang sudah disiapkan dari dulu gitu kan. Cocok sama dia. Ya kerekrut. Akhirnya dari tiga ya, tadinya ada beberapa dari company lain juga kayak eliminasi, dia join bareng gua. Jadi ada satu kesamaan frekuensi yang terjadi di situ sebenarnya. Gue bilang sama dia, waktu itu dia kan sebenarnya dia pernah join jadi agent sebelum jadi content creator di satu agency. Ya,
Di agency itu gue pernah sharing dan dia tanya, lu gimana handle dia dia kan galak. Iya jawabannya. Tapi luar biasanya Philip Mulyana itu juga, walaupun dia galak gitu ya, dan dia bilang sama gue, lu sama gue galak loh ya. Tapi gue bilang sama dia juga, kok, karena gue tuh ngerasa gue tuh gampang dibully teman-teman. Yang biasa ngebelain tuh Angel, ya sedih ya. Tapi di situ gue berani diri, in order for this to work objectively, supaya ini partnership ini bisa bekerja, kita mesti lihat eye to eye. Apa sih? Eye to eye itu apa sih? Susah banget ngomongnya. Sejajar. Jadi kalau lu ada sesuatu yang mesti gue koreksi, gue akan koreksi lu. Dan dia bolehkan gue. Ya. Dan luar biasanya, di awal-awal, dia ngikutin framework yang gue bikin. Gue nggak akan ambil kreditnya, itu hebatnya dia menurut gue. Ya. Frekuensinya sama, ya udah, ya the rest is story, teman-teman. Gitu. Apa? Satu pro cerah, satu pro future kok. Oh, iya. Satu. Pro cerah. Perlu cara nggak ada UP om. Iya. Ya memang pada dasarnya dia gue tuh melihat market itu beda-beda. Jadi gue tidak ada satu produk yang kayak gitu. Enggak, gue menyesuaikan sih sebenarnya sih. So long story short, ini bisa dibilang tuh financial literacy-nya itu tuh gimana ya? Grup gue tuh financial literacy-nya gue rasa cukup tinggi. Ngitung return dan lain-lain. Kalau kita juga perlu cara kepada orang yang ngitung return, yang biasa kayak gitu nggak masuk teman-teman. Ya. Tapi di case ini yang mereka butuhkan adalah ya memang mereka suka nabung gitu loh istilahnya. Cuman bedanya ya mereka mempunyai kapabilitasnya. Gitu. Jadi sebenarnya ya lebih menyesuaikan aja sih, lebih menyesuaikan ke market. Karena gue juga bukan orang yang terlalu kuat untuk istilahnya maksain satu produk kok. Tapi yang satunya lagi, ada nggak nih PCL bagus begitu? Berkali-kali gue masukin, gak masuk-masuk. Ya kok, contoh tahun ini. Tapi kalau tahun lalu yang keluar issue 1,5 M itu, Pro Future. Gitu. Yang ini lebih bisa ngitung. 5 tahun 27. Ya. Ya, hampir gocap sih kok. Hampir gocap. Kenapa? Oh, wah seru tuh. Seru. Yang gue cerita salah satunya aja ya. Eh, ya udah lah kok. Udah kok, nanti gue pingsan di jalan gue kok. Eh, Ya sebenarnya sih pembuktian aset sih nggak ada masalah karena memang orangnya punya aset kok. Iya, cuman ya 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 itu. Nah, mungkin gue share sedikit ya teman. Kalau misalnya kita ngomongin case-case gede kayak begini, lu siap nggak? Nah, salah satu yang penting adalah pertama, tadi kan gue udah bilang kan, kesiapan kehilangan case gede, ya kan? Ya, karena ya itu tadi melekat apa enggak lu sama case-case gedenya. Terus kedua juga eh siap nggak kalau misalnya tiba-tiba dia bisnisnya batuk-batuk, lu juga ikut batuk-batuk. Siap dulu lah ya istilahnya, anjay. Dan yang ketiga, tipsnya adalah begini teman-teman. Lu harus banyak melakukan yang namanya itu set ekspektasi. Set ekspektasi di depan. Set ekspektasi adalah, Pak, nanti bakal diminta nggak cuma medical check up ya. Lo akan diminta kayak gini loh. Banyak case gede itu tidak jadi submit. Kenapa? Ribet lu. Karena orang-orang Indonesia juga masih norak teman-teman. Dengan asuransi yang gede. Mereka nggak tahu bahwa asuransi besar itu memang perlu digituin. Ini proses yang wajar kok Pak. Ceritain kenapa.
Jadi dia perlu banyak set ekspektasi. Dia misalnya pengen prosesnya cepet, ya lu set ekspektasi di depan. Ini prosesnya akan butuh waktu ya, gitu. Jadi, nah, it feels like kalau misalnya berhubungan sama case gede ini tuh lu lagi jalan di tali, teman-teman. Seberapa tebel talinya, itu adalah seberapa besar value yang lu kasih dia dan relasi lu kayak bagaimana. Kalau relasi lu tipis, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia, putus, jatuh lu, selesai case-nya. Tapi kalau misalnya talinya tebel, lu bisa berjalan di tali itu sama dia dan gak putus-putus, ya bisa issue gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu. Oh. Luar biasa. Berapa lama? Berapa lama tuh? Proses prospeknya atau proses? Proses issue. Itu misalnya prospeknya mah itu dari gua istilahnya gua WhatsApp dia cuma di Sherlock doang. Nih, Pak mau ketemu Pak, dia Sherlock doang jawabannya. Dia jadi itu adalah nasabah dari agent gue yang udah gak aktif. Tapi gue serve dia. Sebenarnya gue pengen datang ke dia sesimpel untuk switching doang supaya dia nggak di equity. Simple banget. Ya. Jadi waktu dikirim, padahal gue cuma minta janji buat itu kan di Sherlock, teman-teman. 2 minggu lagi gue kontak lagi di Sherlock lagi tempat lain. Sorry saya lagi di luar. Dia bilang kayak begitu. Gue kontak lagi, boleh nggak Pak cuma 15 menit doang, saya cuma pengen servicing doang. Oke boleh. Gue ngomongin kayak begitu, ini ada fee-nya nggak? Nggak ada. Nah, tapi kayak gini nih teman, konsistensinya yang lu mesti lihat nih. Ya, si orang bisnis itu sebenarnya kita bilang sibuk, bener nggak? Dia hanya sibuk terhadap sesuatu yang tidak dia prioritaskan. Buktinya dia masih bisa main tenis, main golf, tetap. Karena dia ngerasa itu penting. Ketemu lu nya aja yang kagak penting. Ya. Pada saat gue datang, I get nothing. Gue benar-benar gak dapet apapun. Karena cuma switching. Dia tanya, ini ada biayanya nggak? Enggak Pak. Jadi ya memang saya datang untuk servicing. Orang-orang seperti itu sadar. Waktu itu sangat berharga. Dan ini orang datang nggak dapat apa-apa, tapi menginvestasikan waktu. Image-nya mulai terbentuk. Gue mulai masukin review policy. Prosesnya ya lebih dari 6 bulan untuk prospectingnya. Ya, makanya gue bilang ditanya, kesempatan bertemu sama persiapan. Proses issue-nya, another 3 bulan lah. Ya. Sehat. Sehat. Yang 6M enggak. Makanya enggak issue. Yang nanya setara ya, baru closing gede juga kemarin. Wih, ya, head to head ya. Yang nanya ya. Wih. Hah? High to high ya. Ya, maaf. Iya. Habis ini les Mandarin kan ya? Closingnya kok? Berapa kok? Oh, rahangnya lagi enteng. Berapa kok? Berapa kok? Se-M. Iya. Udah issue belum? Udah beres. Oh, Itu sepatu baru tuh. Iya. Oh iya bener. Oke bro. Boleh nggak satu lagi? Pertanyaannya sangat sensitif nih. Satu lagi boleh nggak izin? Ya tergantung pertanyaannya apa. Oh iya. Enggak, pertanyaannya simpel. Dia tadi kan gue denger kan tentang keluarga yang lo ceritain ya, benar ya? Gue mau tahu apa sih arti kata sebuah cinta buat lo gitu. Karena yang gue dengar tadi slide-nya gue sangat gue tulis semua gitu loh. Nggak ada yang membahas tentang issue lah, apalah, nggak ada tentang sebuah garis besar cinta gitu loh. Yang gue dapat ya, apa tuh arti? Lo boleh nangis lah. Tisu. Momennya udah lewat. Udah lewat ya. Boleh. Enggak. Untuk punya mereka dalam pikiran lu itu satu. Untuk mau mengusahakan ngalahin diri sendiri untuk mereka itu 2. Ketakutan-ketakutan yang sangat banyak di dalam diri gua tapi gua tetap lawan untuk mereka, itu menurut gue cinta juga. Dan yang ketiga,
sadar pada saat lu memang harus hadir, karena takutnya kalau misalnya lu udah keseruan, lu terbiasa dengan berinvestasi terus tapi lu tidak ambil hasilnya, ya. Kalau misalnya gue kasihkan investasi terus, gue tidak akan bawa bokap nyokap gue tidak akan keluarkan uang gue, itu juga cinta. Hmm. Ya. Tapi mungkin kalau misalnya ini mau berani bayar harga untuk mereka, itu cukup menggambarkan sih definisinya buat gue. Oh, Ya, gitu. itu ya. Thank you. Biar harga buat mereka ya. Iya. Di luar kepentingan kita ya. Iya. Wes keren benar. Luar biasa. Udah tepuk tangan dong. Yang meriah teman-teman. Apa? Ah udah habis. Udah habis tuh energin. Kian udah. Pak RT. Iya. Entah di meja makan aja Pak RT. Sekali lagi tuh. Dan menurut gua sih, ya apa juga kamu. Oh gila live ya? Tadi ya? Iya. Oh. Rambutnya berdiri. Jadi posisinya kan bagaimana bisa berubah, dan kan ketika lu dari seorang background yang kait tadi kan ya, lu bisa klik di industri asuransi pas kapan lu? Oh. Dan bagaimana lu catch up dengan karakter lu yang berbeda dengan penjualan di sini. Ini kan di sini kan perlu ketemu orang, ngobrol. Itu kan pasti berlawanan nanti dengan karakter lu, bro. Oke. Bagaimana cara lu belajarnya, bro? Ada satu momen klik gua itu tuh, kan klik itu kan pertama pada rekrut. Double klik itu kan pada saat double klik gue itu pada dulu tuh gue tidak mau prospek keluarga gue kok, karena gue takut gue nge-scam mereka. Iya, karena gue dulu punya image terhadap asuransi yang tidak jelas fungsinya untuk apa. Karena kan gue join di zaman-zaman yang penting lu market survey gitu-gitu, ya. Pas waktu tante adiknya bokap gue itu pass away, dia bukan nasabah gue urusin, keluar, itu berdampak banget sama si baper ini, ya. Pokoknya keluar, dan sampai sepupu gue bilang sama bokap, ini si mama waktu hidup nyuplai maksudnya bikin mereka nge-support mereka, waktu udah nggak ada masih ngasih juga, ya. Terus gue mulai makin ngeliat tuh bahwa apa yang kita kerjakan di insurance ini nggak cuma berdampak kepada orang itu, tapi ke beberapa generasi selanjutnya, ya. Lu misalnya nih ya, kayak tadi 800 juta, ya kan? Itu kalau misalnya nggak dibayarkan, itu berdampak ke generasi-generasi selanjutnya, teman-teman. Asuransi kesehatan, misalnya lu keluarin klaimnya berapa ratus juta, itu berdampak ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi itu double kliknya gue bahwa kayaknya kerjaan gue ini memberikan dampak yang sangat real kepada orang-orang yang berhubungan sama gue. Terus pertanyaan kedua lu tadi apa? Oh, merubah karakter gue, menurut gue sangat penting untuk memaknai kembali sesuatu kejadian. Ya. Jadi waktu itu gue pernah di fase, gue tuh punya satu belief kok, gue ini orang bagus. Walaupun gue gak confident, gue percaya gue orang bagus. Dan karena itu datang itu karena sudah dari SD, SMP, SMA, kuliah, kerjaan tuh bagus lah istilahnya. Ya. Jadi datangnya bukan gara-gara, gue pede, enggak, tapi dari pembuktian sebenarnya. Waktu di Prudential, di awal-awal, parah banget. Gue udah kerja keras kayak begitu kan. Tapi kok hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Ya. Apa yang akhirnya mengubah, pertama itu adalah lebih ke berserah sih. Gue terima, gue sekarang bukan seorang business manager lagi. Ya, gue terima, gue harus belajar lagi. Tapi untuk bisa mau melakukan ini dan gue tidak balik ke kerja lagi, perlu ada satu hal, yaitu adalah, ya tadi gue bilang, gue gak apa-apa susah, tapi orang-orang di sekitar gue jangan susah. Gue gak apa-apa, gue yang kerjain kayak begini, tapi anak gue, dia harus enak hidupnya.
Karena teman-teman, strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create hard times. Artinya apa? Oke, oke, oke. Orang-orang yang kuat, manusia yang kuat akan menciptakan waktu-waktu yang mudah. Waktu-waktu yang mudah akan menciptakan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah akan menciptakan waktu-waktu susah. Waktu susah akan menciptakan orang-orang yang kuat. Siklusnya kayak begitu kok. Tinggal gue mau keras sama diri gue apa enggak. Udah itu aja. Luar biasa teman-teman. Ini baru saya ngerti. Oke. Udah ya cukup ya teman-teman ya. Saya undang founder ya. Oke. Pak RT. Foto-foto dulu, foto. Tangannya basah itu, tangannya basah. Ayo para AB, maju yuk.